Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini Bapak Juli Budianto, SPD sebagai Kepala SMP Negeri 1 Tanggulun. Dan ingin saya sampaikan kaitannya dengan best practice program sekolah. Artinya kompak mengelola dana BOS meningkatkan mutu sekolah. Dan di sini ada visi misi sekolah yang adalah visi terwujudnya sekolah yang unggul yang mampu menyiapkan generasi yang berprestasi, cerdas, terampil, mandiri, dan cinta negeri berdasarkan iman dan takwa. Jadi untuk misi sekolah kita yang pertama, menunjukkan dan meningkatkan kehidupan beragama serta karakter yang bertakwa dan berakhlak mulia sehingga menjadi landasan yang arif dalam bertindak. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan keterampilan secara terprogram, efektif, kreatif, dan menyenangkan. Yang ketiga, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. 4. Mendorong dan menumbuhkan serta membantu siswa mengenal potensi dirinya untuk dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima, menumbuhkan sikap dan melaksanakan manajemen partisipasi dengan melibatkan semua komponen yang terkait. Yang keenam, menumbuhkan sikap cinta tanah air melalui kegiatan ekstrakurikuler dan ekstrakurikuler. Bab 1, masalah pendahuluan. Pendidikan adalah salah satu langkah untuk persiapan putra dan putri bangsa supaya bisa bersaing di era globalisasi dan digital pada masa mendatang. Oleh karena itu, tentunya meningkatkan mutu pendidikan haruslah dimulai dari tingkat satuan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh satuan pendidikan guna memperbaiki hasil penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas pendidikan yang dilakukan. Untuk membantu peningkatan mutu pendidikan, pemerintah pusat telah menganggarkan pendanaan khusus dari APBN untuk sekolah, yakni bantuan operasional sekolah atau BOS, dengan memberikan sejumlah keleluasaan kepada sekolah dalam menggunakan BOS. Pengelolaan dana BOS secara jelas diperlukan pembukuan dan pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel secara berkesinambungan. Transparan artinya dana BOS yang dikumpulkan dan diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sekolah sehari-hari harus diketahui secara terbuka oleh anggota masyarakat melalui komite dan pemerintah. Akuntabel bahwa dana BOS yang telah dikumpulkan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terkait seperti masyarakat dan pemerintah. Peran BOS
dalam peningkatan capaian pendidikan untuk meningkatkan perbaikan mutu pendidikan. Pengelolaan dana BOS sangat berkait dengan program sekolah. Untuk itulah sekolah kami menyusun best practice yang berjudul Kompak Pengelolaan Dana BOS Meningkatkan Mutu Sekolah. Tujuan penyusunan best practice program sekolah adalah: 1. Untuk mengetahui pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Tanggunung. 2. Untuk mengetahui program-program sekolah yang dilaksanakan SMPN 1 Tanggunung dengan menggunakan dana BOS. Untuk bab 3, meningkatkan mutu sekolah. 3.1 Perencanaan meliputi membuat tim pengembangan sekolah terdiri kepala sekolah, komite, staf, perwakilan guru, dan karyawan. Tugas tim pengembangan: perencanaan berbasis data dari rapot pendidikan, memvaluasi rapot pendidikan, membuat RKT, membuat RKAS, sosialisasi RKAS. Agar pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Tanggunung dapat berjalan dengan baik dan meningkat, diperlukan kolaborasi kompak dan kerjasama yang baik antar elemen yang ada di sekolah, seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan juga komite sekolah. Untuk 3.2 untuk berikutnya, pelaksanaan penerimaan dana BOS. Dana BOS yang diterima SMP Negeri 1 Tanggunung 733.710.000 atau 707 siswa dikali jumlah dana BOS sebesar Rp1.110.000. Tercatat di papan pengumuman BOS tahun anggaran 2023 dipakai pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Tanggunung. Tercatat di papan pengumuman BOS tahun anggaran 2022 dipakai pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Tanggunung. Sosialisasi pelaksanaan dan pemaparan informasi. Dampak atau output. Yang pertama, pengembangan pendidikan karakter dan keimanan. Yang kedua, pembiasaan video. Yang ketiga, pengembangan program MGMPS video. Keempat, program sekolah ramah anak video. Kelima, program bimbingan dan konseling. Ekstrakurikuler. Jadi untuk kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Tanggunung yang meliputi beberapa macam dari akademik maupun non-akademik. Yang pertama adalah ekstra pramuka, yang berikutnya yang kedua ekstra literasi, yang ketiga ekstra paskibraka, yang keempat ekstra drum band, yang kelima ekstra olimpiade sains,
Yang keenam, ekstra olahraga, khususnya bola voli. Yang ketujuh, ekstra kesenian. Yang terakhir adalah pembinaan OSIS. Implementasi kurikulum Merdeka atau IKM SMA Negeri 1 Tambunan berdasarkan salinan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 027/H/KR/2002. Maka SMA Negeri 1 Tambunan melaksanakan kurikulum Mandiri Belajar. Mandiri Belajar satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan menerapkan beberapa prinsip kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Untuk pemanfaatan platform Merdeka Mengajar atau PMM, rekapan tracing di SMA Negeri 1 Tambunan yang bertahapan, jumlah guru dan persentase. 1. Login PMM, jumlah guru 45, persentasenya 96. Untuk yang kedua menonton video, jumlah guru 45, untuk persentasinya 96. Untuk yang ketiga, lulus post test, jumlah guru 45, untuk presentasinya 96. Untuk yang keempat, aksi nyata, jumlah guru 30, untuk presentasinya 64%. Pembelajaran paradigma baru. Sekolah kami sudah menerapkan pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pendidikan karakter atau pembiasaan. Pelaksanaan bank sampah Sintak merupakan upaya untuk membersihkan lingkungan sekolah dan penumpukan sampah. Siswa dapat mengelola sampah plastik, gelas, dan botol bekas minuman dan bisa ditukar dengan kas kelas. Dan untuk berikutnya, hanya dalam 2 hari sampah di sekolah kami terkumpul 41 kg sampah. 3. Kerjasama dengan instalasi lain. 1. Puskesmas Tambunan. Yang kedua, Koramil Tambunan. Yang ketiga, Polsek Tambunan. Yang keempat, Perhutani. Program sekolah yang mendapatkan penghargaan. Yang pertama, lomba keterampilan pramuka. Pada tahun 2020 mendapatkan untuk piagam tingkat kabupaten. Untuk berikutnya, juara 3 iklan layanan masyarakat putri. Tahun 2021 tingkat kabupaten. Yang berikutnya, juara 3 Student Art Competition tingkat Kabupaten Tulungagung atau istilahnya lomba MTQ tahun 2002 tingkat kabupaten. Untuk berikutnya, sekolah aktif literasi atau digelar literasi tahun 2002 tingkat kabupaten. Yang terakhir, juara Mula 1 LKBB Senja 2023 di SMK Tulungagung tahun 2023 tingkat kabupaten. Kesimpulan, SMA Negeri 1 Tambunan menerapkan aspek kekompakan dalam mengelola dana BOS dengan
membentuk tim manajer BOS. Tim ini bertugas menyusun anggaran dan melakukan sosialisasi pelaksanaan dan pemaparan informasi dana BOS yang diterima di SMP Negeri 1 Tanggunung Rp730.710.000 atau 707 siswa dikali jumlah dana BOS sebesar Rp1.110.000 tercatat di papan pengumuman BOS tahun anggaran 2023 dipakai pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Tanggunung. Sedangkan dalam mengadakan suatu kegiatan prosesnya berlangsung demokratis. Saran agar ini dapat benar-benar menjadi pedoman bagi sekolah diperlukan hal-hal sebagai berikut. 1. Bagi kepala sekolah. Kepala sekolah diharapkan dapat lebih membina kerjasama dalam mengembangkan dalam rangka mengelola sekolah untuk meningkatkan kemajuan sekolah. Yang 2, bagi guru diharapkan dapat berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk menciptakan lingkungan kerja sekolah yang bervisi ke depan sehingga menumbuhkan iklim belajar mengajar yang kondusif. Dan 3, bagi siswa dengan prinsip kekompakan dalam pengelolaan diharapkan siswa dapat meningkatkan keaktifan siswa sehingga siswa memiliki pandangan yang luas dalam menyelesaikan masalah di dunia nyata. Demikianlah itu dari kami dari SMP Negeri 1 Tanggunung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.